Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nazwa Octavialda, mahasiswa STKIP Singkawang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan uji ANAFA 2 jalur dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melakukan uji ANAFA 2 jalur. Konsep dasar uji ANAFA. Uji ANAFA 2 jalur disebut juga dengan uji two-way ANAFA. ANAFA 2 jalur bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi menjadi dua variabel faktor. Di sini sudah terdapat tabel data dan soal yang akan kita uji ANAFA 2 jalur. Adapun bentuk soalnya seperti berikut ini. Nilai mata pelajaran PPKN siswa kelas 5 SDN 3 Jelutung. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Metode pembelajarannya ada 3 macam, yaitu teori, ceramah, dan diskusi. Adapun soalnya, lakukanlah olah data menggunakan SPSS. Uji apakah terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran yang dipakai masing-masing guru dan jenis kelamin siswa tersebut. Adapun cara melakukan uji ANAFA 2 jalur menggunakan SPSS, yaitu pertama, masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Pengisian variabel nilai mata pelajaran PPKN. Name-nya kita ketik nilai. Labelnya kita ketik nilai mata pelajaran PPKN. Measure-nya kita klik scale. Kedua, pengisian variabel jenis kelamin. Name-nya kita ketik jenis kelamin. Labelnya kita ketik sama jenis kelamin. Untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Di sini kita akan memasukkan value, yaitu berisi pengkodean data. Yang mana jenis kelamin tadi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Variabel yang terakhir yaitu variabel metode pembelajaran. Namanya kita ketik metode pembelajaran. Labelnya sama, kita ketik metode pembelajaran juga. Measure-nya sama, nominal. Value-nya karena metode pembelajaran tadi ada 3 macam, jadi kita masukkan pengkodean 1 untuk metode teori, add 2 untuk metode ceramah, dan 3 untuk diskusi. Klik add, kita OK. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jenis kelaminnya ada 2, laki-laki dan perempuan. Metode pembelajarannya ada 3, yaitu teori, ceramah, dan diskusi. Lalu kita ke data view.
kita masukkan data yang akan kita uji. Untuk mempermudah kita dalam memasukkan data ke SPSS, kita perlu merekap data nilai dan kode menjadi satu tabel. Nah, hasilnya dapat kita lihat seperti berikut ini. Nilainya kita copy di sini. Kode JK itu kode jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kode metode di sini 1 untuk teori, 2 untuk ceramah, dan 3 untuk diskusi. Setelah sudah menjadi satu tabel seperti ini, kita copy data nilai dan masukkan ke aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Salah satu syarat untuk melakukan uji ANAFA 2 jalur yaitu kita harus melakukan uji normalitas standardized residual terlebih dahulu. Caranya, ke menu Analyze, lalu ke General Linear Model, klik Univariate, masukkan nilai mata pelajaran ke dependent variable dan jenis kelamin ke fixed factor, metode pembelajaran ke fixed factor. Klik Save, centang kotak standardized. Klik Continue, lalu OK. Maka akan muncul output SPSS. Output ini kita abaikan saja. Kita kembali ke data view. Di sini akan muncul variabel baru, yaitu variabel ZRE1. Variabel inilah yang akan kita uji normalitasnya. Caranya, ke menu Analyze, Descriptive Statistik, ke Explore. Masukkan variabel standardized residual ke dependent list, lalu klik Plots, centang kotak normality plot with test. Klik Continue, lalu OK. Akan muncul tabel output yaitu test of normality. Di sini kita akan melakukan interpretasi output SPSS. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan yaitu 0,815 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Setelah mengetahui data berdistribusi normal, kita akan langsung melakukan uji ANAFA 2 jalur. Klik Data View, pilih menu Analyze, General Linear Model, lalu Univariate. Masukkan variabel nilai mata pelajaran ke dependent list. Masukkan variabel jenis kelamin dan metode pembelajaran ke fixed factor. Klik Plots. Masukkan variabel jenis kelamin ke horizontal axis dan metode pembelajaran ke separate class. Klik Add, lalu Continue. Klik Post Hoc, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Masukkan variabel jenis kelamin pada kotak
Post Hoc Test For, dan centang kotak Turki, lalu klik Continue, klik OK, maka akan muncul output pada SPSS. Langkah terakhir yaitu kita melakukan interpretasi output SPSS. Di sini kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh interaksi antara faktor metode pembelajaran dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar PPKN. Adapun dasar dari pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan. Di sini kita melihat tabel output test of between subject effect untuk menjawab soal yang telah diberikan. Interpretasinya, output test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Berdasarkan output di atas, jenis kelamin memperoleh nilai sebesar 0,712 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan jenis kelamin ditolak. Hipotesis kedua, berdasarkan output di atas, metode pembelajaran memperoleh nilai signifikan sebesar 0,19 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PPKN SD berdasarkan metode pembelajaran diterima. Pengujian hipotesis yang terakhir yaitu berdasarkan output di atas, jenis kelamin metode pembelajaran memperoleh nilai SIG sebesar 0,109 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara faktor metode pembelajaran dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar PPKN dapat diterima. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan uji ANAFA 2 jalur menggunakan aplikasi SPSS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.